Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 7 akan mempresentasikan tentang definisi, bukti riset, dan penilaian kerangka konseptual. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama ada Yanti Oktaviana, NIM 073, Novel Pania Wana, NIM 091, Atisa Asila, NIM 092, dan saya sendiri Hendra Zendian Suara, NIM 114. Kerangka konseptual. Definisi kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalahan logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Perumusan kerangka konseptual dimulai dengan penentuan tujuan yang menjadi landasan untuk menyusun elemen lain seperti karakteristik, kualitatif, dan informasi serta pengukuran pelaporan keuangan. Menurut Belkawi 1993, kerangka konseptual diartikan sebagai teori akuntansi yang terstruktur. Hal ini dikarenakan struktur kerangka konseptual sama dengan teori akuntansi yang didasarkan pada penalahan yang sifatnya logis yang mana dapat digambarkan dalam bentuk hierarki dan terdiri dari beberapa tingkat, yaitu yang pertama ada tingkat teori tertinggi. Kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu ada tingkat selanjutnya. Kerangka konseptual mengidentifikasikan dan mendefinisikan karakteristik kualitatif dan dari informasi keuangan dan elemen laporan keuangan. Yang ketiga yaitu tingkat operasional yang lebih rendah. Kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip dan aturan tentang pengukuran dan pengakuan dari elemen-elemen yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Bernstein, Charmetier, ADAL 2007, FASB mendefinisikan kerangka konseptual merupakan suatu sistem yang koheren tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan yang diharapkan dapat menghasilkan standar yang konsisten dan memberikan pedoman tentang jenis fungsi dan keterbatasan akuntansi dan pelaporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sedangkan menurut Bernstein, Carmichael et al. Tahun 2007, FASB mendefinisikan kerangka konseptual merupakan suatu sistem yang koheren tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberikan pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi dan pelaporan keuangan. Bukti riset kerangka konseptual. Bukti riset tentang kerangka konseptual, proses teoritis berkaitan dengan kegiatan untuk menjelaskan masalah dan teori yang relevan, serta menyusun kerangka teoris atau kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian. Yang tokoh utamanya menokohkan sosok Presiden pertama Republik Indonesia ialah Soekarno. Konsep adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasi suatu pengertian. Konsep tak bisa diamati, tak bisa diukur secara langsung. Agar bisa diamati, konsep harus dijabarkan dalam variabel-variabel. Misalnya, konsep ilmu alam lebih jelas dan konkret karena dapat diketahui dengan panca indera. Sebaliknya, banyak konsep ilmu sosial menggambarkan fenomena sosial yang bersifat abstrak dan tidak segera dapat dipengerti, seperti konsep tentang tingkah laku, kecemasan,
kenakalan remaja, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu kejelasan konsep yang dipakai dalam penelitian. Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka penjelasan variabel yang diteliti, di mana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara konkret. Adapun peranan teori dalam kerangka pemikiran yakni sebagai berikut. A. Sebagai orientasi dari masalah yang diteliti. B. Sebagai konseptualisasi dan klasifikasi yang memberikan petunjuk tentang kejelasan konsep, fenomena, dan variabel atas dasar pengelompokan tertentu. C. Sebagai generalisasi teori memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik dan antar hubungan dari berbagai proposisi yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu baik yang akan diuji maupun yang telah diterima. Yang terakhir yaitu sebagai peramal fakta. Teori dapat melakukan peramalan dengan membuat ekstrapolasi dari yang sudah diketahui terhadap yang belum diketahui. Dengan adanya kerangka konseptual, maka minat penelitian akan lebih terfokus ke dalam bentuk yang layak diuji dan akan memudahkan penyusunan hipotesis, serta memudahkan identifikasi fungsi variabel penelitian, baik sebagai variabel bebas, tergantung, kendali, dan variabel lainnya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya yaitu penilaian atas kerangka konseptual. Banyak pendapat telah diungkapkan tentang kerangka konseptual, dengan sebagian yaitu negatif. Tentu saja ada beberapa hal baik, termasuk karakteristik kualitatif dari kerangka konseptual sendiri, dan definisi elemen, dan penyempurnaan pengukuran nilai sekarang. Hal ini dapat membuat frustasi mencoba untuk mengevaluasi proyek ketika dalam kata pengantar setiap pernyataan konsep dewan menyatakan bahwa SFAC tidak A. Memerlukan perubahan dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ada. B. Mengubah, memodifikasi, atau menafsirkan pernyataan standar akuntansi keuangan. C. Membenarkan, baik mengubah praktik akuntansi dan pelaporan yang berlaku umum. Tentu orang mungkin berharap bahwa aset dan kewajiban pajak tangguhan atau dalam PSAK nomor 109 akan didiskon. Tapi ini di disclaimer memberitahu kita untuk tidak menahan nafas. Di sisi lain, orang mungkin berharap bahwa FASB hanya mengurangi kelemahannya sendiri dan hal-hal baik pada akhirnya akan terjadi. Namun, satu pertanda baik sehubungan dengan kemungkinan penggunaan kerangka konseptual muncul di bidang sewa. Pertanda baik lainnya adalah dimulai dengan PSAK nomor 141. Ringkasan setiap standar utama memiliki bagian pendek berjudul Bagaimana kesimpulan dalam pernyataan berkaitan dengan kerangka konseptual. Pendapat hampir bulat bahwa SFAC nomor 5 tentang pengakuan dan pengukuran adalah titik terendah dari kerangka konseptual. Namun, di bidang-bidang seperti surat berharga dalam PSAK nomor 115, derivatif dalam PSAK nomor 133, dan aset yang mengalami penurunan nilai dalam PSAK nomor 121, FASB telah menerapkan beberapa aspek nilai wajar atau nilai saat ini. Sebuah kasus yang kuat dapat dibuat bahwa setelah kegagalan PSAK nomor 33 dan surutnya tekanan inflasi secara bertahap, nilai wajar hanya dapat dilembagakan secara evolusioner. Dan mungkin tempat terbaik untuk meninggalkannya. Jika Ulysses akhirnya bisa menemukan jalan kembali ke Ithaca, maka mungkin standar akuntansi pada akhirnya dapat menyelaraskan
lebih dekat dengan kerangka konseptual yang dengan sendirinya dapat ditingkatkan dan disempurnakan dari waktu ke waktu seperti yang terjadi dengan SFAC nomor 17. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.